Saya ke Mas Adi kalau gitu. Mas Adi, bagaimana nih melihat dinamika politik saat ini apalagi dalam penentuan nama cawapres Ganjar Pranowo begitu yang memang bisa jadi H-2 ataupun bahkan H-1 nanti baru diumumkan, Mas Adi. Ini seperti apa melihat situasinya? Ya, saya kira memang kalau bicara soal bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar ini kan mirip sebuah misteri ya, Mas. Di dunia ini ada tiga misteri, yaitu tentang jodoh, kemudian tentang kematian, dan tentang rezeki. Katanya begitu. Tapi kalau mau ditambah ya, misteri yang keempat itu adalah soal siapa yang menjadi calon Cawapresnya Ganjar. pendampingnya Ganjar di 2024. Iya. Karena kalau kita melihat variabel-variabel politik dan elektabilitas misalnya, saya kira mestinya sudah tidak ada perdebatan. Salah satunya tentu Sandiaga Uno. Pertama, secara politik misalnya P3 ini merupakan partai politik yang sejak awal sudah menyatakan dukungan politiknya kepada Ganjar Pranowo dan PDIP tentu saja. Pak Sandi adalah orang yang cukup populer dan memiliki elektabilitas yang cukup tinggi, yang saya kira ini menjadi bekal dan modal sosial politik yang saya kira memang tidak bisa dikesampingkan. Pak Sandi juga adalah sosok yang digandrungi anak muda, emak-emak, termasuk juga di kalangan pengusaha ya. Jadi variabel ini yang sebenarnya menurut saya cukup komprehensif yang kemudian membuat Pak Sandi mestinya ya dalam tanda kutip cukup meyakinkan untuk dipilih, Mas. Ataupun misalnya ada nama Ridwan Kamil yang beberapa waktu yang lalu itu dicoret. Ridwan Kamil itu kurang apa? Popularitasnya oke, elektabilitasnya oke, dinilai mampu menambah suara di Jawa Barat dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu saya menduga, jadi sekalipun nama-nama yang saat ini muncul seperti Pak Sandi, ada juga Mahfud MD dan Pak Andika Perkasa, belum tentu akan menu politik yang kemudian akan disodorkan sebagai wakilnya Ganjar. Nah, kalau kita mendengar misalnya Hasto bicara hari ini misalnya di Metro TV yang tadi diulang, bahwa soal kemungkinan Mrs. X itu ya saya kira ini punya korespondensi historis dengan P3 ya. Apalagi P3 kan seakan-akan sudah menyatakan bahwa kalaupun toh bukan Sandi, setidaknya calon wakilnya Ganjar adalah beririsan dengan P3. Saya kira itu sudah mengerucut pada satu nama, yaitu namanya Bu Khofifah Indar Parawangsa, yang saya kira posisinya cukup luar biasa, bukan hanya gubernur, tapi cukup populer dan digandrungi di kalangan Nahdlin. Jadi bagi saya ini yang sepertinya sedang ditunggu betul, Mas, karena yang bisa menentukan soal siapa calon pendampingnya Ganjar tentu ada di P3, ada di PDIP, ada Perindo dan Hanura. Tapi kalau Iya. melihat rasa-rasanya muncul nama Mrs. X ini, itu mengarah kepada Khofifah, bukan kepada yang lain. Khofifah kuat di Jawa Timur, di kalangan Nahdlin juga paling mengakar. Di survei kita yang kita lakukan di bulan Agustus, kalau bicara tentang tokoh NU paling tinggi itu adalah Khofifah gitu ya. Dan yang paling penting, Khofifah itu cuma lemah di 2 kabupaten di Jawa Timur, Sidoarjo dan Surabaya. Selebihnya, Khofifah itu memiliki daya cengkram politik yang cukup luar biasa. Ini yang sepertinya menurut saya dengan data-data yang kita miliki, bahwa Khofifah itu adalah nama-nama yang sebenarnya masuk top list yang sangat potensial bisa berdampingan dengan Oke. Ganjar Pranowo. Baik Tapi tuh, Mas Mas Gunos, kita Awi. pernah tahu Mas Adi sudah kasih sinyal, Bu karena Khofifah. ini menyangkut misteri. Iya, walaupun masih penuh misteri, tapi nama-nama ini sebenarnya sudah jelas begitu. Yang merupakan tadi kan sudah disebutkan irisan P3 juga ada Bu Khofifah, lalu juga Pak Mahfud bersaing dengan Mas Sandi. Gimana tanggapannya nih, Mas Awi? Ya, kalau yang disebut oleh Mas Adi, misalkan Mrs. X itu Bu Khofifah, ya bagi P3 Bu Khofifah bukan orang lain. Beliau pernah menjadi juru bicara P3 di fraksi P3 lah. Kalau hari ini kan saya lah kira-kira begitu. Di zaman itu menjadi membacakan pandangan fraksi di panggung paripurna. Ya. Dan sebelum beliau ke PKB di era reformasi, beliau adalah politisi P3 dan juga saya ini ketua umum Muslimat NU dan salah satu ketua PBNU. Dan Bu Khofifah juga pada 2 kali maju pilkada itu diusung oleh P3. Baik P3 pilkada di 2008 yang sangat ketat sampai 3 putaran itu satu-satunya partai di DPRD hanya P3, sisanya partai non-parlemen. Ya. Di 2018 kemarin, P3 juga dukung Bu Khofifah dan menang. Tapi sekali lagi kami tidak mendahului keputusan dari partai-partai koalisi, khususnya para ketua umum partai. Ya. Nah, kalau yang dikatakan Mrs. X itu Bu Khofifah, tapi yang bisa jadi Mrs. X yang lain, tidak mesti Bu Khofifah. Tapi karena Mas Adi tadi nyebut Bu Khofifah, apakah dengan P3 punya keirisan? Ya, kita memiliki historis yang kuat dan menjadi bagian dari keluarga. Mungkin bisa jadi Mbak Yeni Wahid juga masuk radar ya, Mas Adi.
Ya, karena begini Mas, pernyataan Pak Hasto yang menyebut Mrs. Egg ini kan tidak lama setelah P3 menyebut kalaupun toh bukan Sandi, ya setidaknya punya irisan dengan P3. Saya kliknya ke Bu Hovifah. Jadi harus diakui kalau bicara tentang Bu Hovifah, identifikasi politiknya itu adalah bagian dari P3. Seperti halnya misalnya nama-nama lain yang dinilai tidak punya partai, tapi dia teridentifikasi dekat dengan partai politik tertentu, seperti Pak Anies Baswedan. Jadi kalau melihat Pak Anies saat ini adalah sangat identik dengan Nasdem misalnya, bukan identik dengan partai yang lain. Oleh karena itu, dari berbagai variabel tentang urgensi soal siapa pendampingnya Ganjar, Bu Hovifah saya kira menjadi nama yang sangat potensial ya untuk dipertimbangkan. Yang jelas Mengingat nama-nama posisinya dia. cawapres dari Pak Ganjar ini harus disukai oleh sosok Megawati dan juga Pak Jokowi ya, Mas Adi ya. Tapi apakah memang ini adalah salah satu bentuk dukungan dari Pak Jokowi terhadap Pak Ganjar? Nanti kita bahas lebih jauh lagi soal itu ya Mas Adi. Dan Selamat Pagi Indonesia akan kembali sesaat lagi dengan pembahasan ini. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.